Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini Sabtu tanggal 16 Desember tahun 2023. Saya Pendeta Stefanus Surlia mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang telah membangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan selamat. Saat ini kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Namun kami mengakui kami terbatas dalam segala hal. Oleh karena itu, kami mohon kepada Tuhan untuk menolong kami, supaya kami dapat mengerti, bahkan mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Injury Time. Sedangkan pembacaan firman Tuhan terdapat dalam 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyinya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini, kita akan merenungkan dengan memakai beberapa pertanyaan. Antara lain, pertama, apakah yang dilakukan oleh para pengejek yang tidak memahami firman Tuhan? Yang mereka lakukan adalah mereka memutarbalikkan kebenaran. Yang kedua, lalu apakah yang terjadi pada akhir hidup mereka? Yang terjadi ialah mereka hidup dalam kebinasaan. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang Kristen pada abad pertama mulai diserang oleh para pengejek yang mengatakan bahwa pengharapan mereka akan kedatangan Tuhan adalah omong kosong. Mereka dicecar dengan ejekan bahwa Yesus tidak benar-benar akan datang kembali, dan ia sudah lalai dengan janjinya. Buktinya, tahun-tahun telah berlalu dan Yesus belum juga datang kembali. Namun melalui surat Petrus, nasihat diberikan kepada jemaat bahwa lamanya waktu kedatangan Tuhan bukan karena kelalaian atau karena Tuhan berbohong. Lamanya waktu itu karena Tuhan memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Tuhan masih bersabar untuk menantikan orang-orang yang bersedia bertobat dan kembali kepadanya. Bapak Ibu, Saudara-saudari, saat ini kita sementara ada di dalam minggu-minggu Adventus, di mana kita semua memaknai minggu-minggu Adventus ini sebagai minggu-minggu penantian, menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Di dalam penantian kita bersama-sama, pertanyaan yang harus kita jawab dan kita gumuli adalah apa yang harus kita lakukan dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kita melihat tema kita pada hari ini, Injury Time, atau artinya tambahan waktu, maka ibaratnya kehidupan kita ini sama seperti sebuah pertandingan sepak bola. Di dalam sebuah pertandingan sepak bola, biasanya ada waktu tambahannya. Dalam waktu tambahan, pasti ada sesuatu yang dilakukan. Di dalam pertandingan sepak bola, hanya ada dua pilihan posisi, yaitu posisi bertahan ataukah posisi menyerang.
Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan kembali. Waktunya memang tidak pasti, tetapi tanda-tandanya sudah nampak. Ketika Tuhan Yesus sebagai wasit yang mengawasi jalannya waktu tambahan tadi meniup peluit, itu tanda bahwa pertandingan telah selesai. Yang jelas, saya tidak mau menyia-nyiakan waktu tambahan ini. Saya akan memakai waktu tambahan dengan sebaik-baiknya. Saya akan memperbaiki diri, karena sebelum saya memperbaiki orang lain, saya harus memperbaiki diri saya lebih dulu. Paling tidak, apabila Tuhan Yesus datang kembali, didapatinya saya sedang berdoa. Saya sedang membaca firman Tuhan. Saya sedang membuat kopi untuk suami saya. Saya sedang mendengar keluhan istri saya. Saya sedang mengantar anak-anak saya pergi sekolah, pergi beribadah. Saya sedang bercerita dan tertawa dengan mertua. Saya sedang mengantar orang tua periksa kesehatan di dokter. Saya sedang belajar, menyusun skripsi atau tugas akhir. Saya sedang mendengar dan melakukan perintah pimpinan, dan lain sebagainya. Paling tidak, apabila Tuhan Yesus datang kembali, didapatinya saya sedang memperbaiki diri dengan rajin dan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, setelah mendengar renungan ini, mari kita membagikan renungan firman Tuhan ini kepada semua orang, supaya mereka tahu bahwa Tuhan memberikan kita waktu tambahan untuk memperbaiki diri kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Roh Kudus, tolonglah kami dalam menjalani kehidupan kami. Firman-Mu yang sudah menyapa kami, kiranya berakar dan bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Seluruh kegiatan kami di hari ini, bahkan setiap pergumulan kami bawa kepada Tuhan sambil memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami mendasari seluruh kehidupan kami. Amin.